Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Wah, hari ini cuaca luar biasa. Banyak yang nggak pakai AC, tapi sudah, wah dinginnya pol. Ya, mungkin ada yang nggak mandi. Semua, ada yang takut air karena dingin. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ya, api Roh Kudus menghangatkan kita semuanya, membuat roh kita menyala. Amin. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita tetap exciting, ya, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, judulnya adalah tentang intuisi dan persekutuan. Nah, Saudara, kenapa judulnya begitu panjang? Kok nggak intuisi aja? Kok nggak persekutuan aja? Saudara, ini ibaratnya seperti Anda punya koin atau mata uang, ya. Itu ada dua sisi. Ada kepala, ada ekornya, betul? Nah, ini nggak bisa dibelah. Lalu Anda ambil setengahnya gitu, nggak bisa. Nggak laku, betul? Jadi semuanya harus komplit. Sama halnya dengan intuisi dan persekutuan. Intuisimu akan hidup kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, jangan pernah mimpi, intuisinya akan hidup. Ya, tapi dengan Anda bersekutu dengan Tuhan, pasti akan ada impact, ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya Tuhan ngomong, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan instruksi kepada kita, sehingga intuisimu mulai bunyi. Ada suaranya. Amin. Suara hati nuranimu itu mulai muncul yang disebut intuisi ini. Ini hasil dari sebuah persekutuan. Nah, Bapak Saudara, di dalam Alkitab ada gambaran tentang tabernakel, ya. Tabernakel adalah rumah Allah yang terdiri dari 3 bagian. Di sini ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada halaman. Nah, yang menggambarkan tubuh kita yang terdiri juga dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Saudara, untuk menjelaskan ini, saya mencoba untuk menampilkan gambar tentang tabernakel ini. Saya tidak membahas secara detail tentang tabernakelnya, tapi paling tidak, Saudara, kalau ini merupakan satu korelasi, ya, bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mendirikan atau membangun bait suci atau tabernakel itu ternyata sekarang juga sama dengan kondisi kita, bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh itu. Nah, Saudara, kita lihat dulu, ya. Dari bawah, ya. Ada yang namanya halaman, Saudara. Nah, di halaman ini memang cukup luas. Amin. Kebebasannya, ya, karena luas, mau lari-lari kemana ya oke aja lah gitu, ya. Apa aja yang ada di dalam halaman ini? Ada 2 perkakas. Ya, setelah Anda masuk pintu gerbang, lalu di sini ada mezbah korban bakaran. Saudara, di sini ini suasananya riuh sekali. Kenapa? Karena imam-imam memotong kambing domba, ya, di halaman ini, lalu membakarnya di mezbah korban bakaran. Nah, setelah itu, Saudara, ada bejana pembasuhan. Jadi ini untuk membasuh, ya, semua korban-korban yang mau dipersembahkan kepada Allah itu. Ya, jadi ada 2 perkakas, ya. Nah, Saudara, yang kedua adalah ruang kudus. Di ruang kudus ini, satu kotak di tengah ini dibagi 2, ya. Nah, ini yang tengah ini tirai, Saudara, ya. Dekat mezbah dupa ini tirai. Nah, ini masuk, ya, di sini di ruang kudus ini ada 3 perkakas. Yang pertama, ada pelita, atau istilah lainnya adalah kaki dian.
Atau orang menyebutnya juga menorah. Jadi pelita, kaki dian, menorah itu sama. Amin. Ya, pelita, kaki dian, dan menorah. Nah, di sini ada 7 corot. Ya, hati-hati kalau Anda membeli aksesoris dari Israel kadang-kadang itu ya. Nanti ada kaki dian yang buatannya orang-orang Israel, orang-orang yang pergi ke sana itu waktu pulang dibilang, loh kok colotnya ada 9 ya? Karena mereka menggambarkan dikira ini adalah tentang buah roh atau karunia-karunia roh yang ada 9. Tapi ini adalah 7, saudara ya. Ada 7 corotnya di sini. Nah, ada meja roti sajian. Ini imam setiap hari harus mengganti roti dengan roti yang baru. Disusun menjadi 2, ini ya, 6 ya. Ini menggambarkan Alkitab yang telah dikanonisasikan, itu ada 66 buku, ya, 66. Tambah satu lagi, 666 itu beda lagi. 66. Tapi saudara, kenapa 6 dan 6? 6 ditambah 6 sama dengan 12, ya. Jadi setiap hari imam-imam persembahkan roti ini untuk mewakili setiap suku di Israel yang jumlahnya adalah 12. Nah, di sini ada perkakas lagi namanya mezbah dupa. Saudara, sama ya, ini ada apinya ya, tapi nggak segede api di mezbah kurban bakaran. Karena yang dibakar di sini beda. Ya, yang dibakar di sini adalah ukupan. Sehingga ruangan ini sekarang menjadi harum gitu ya. Karena apa? Selalu ada yang dipersembahkan. Kadang-kadang kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu bilang, Tuhan, apa yang kami persembahkan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Nah, ini mengambil istilah dari mezbah dupa ini. Nah, saudara, tentang 2 ini, oke ya, ini sekedar tahu saja. Tapi, saya mau jelaskan lebih lagi di bagian yang ketiga. Ada yang namanya ruang maha kudus. Ya, memang tempatnya nggak terlalu lebar. Ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ini, di sini ada satu perkakas. Namanya tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Yang dibuat dari kayu penaga, dilapis dengan emas, ya. Lalu di atasnya ini ada kerub, ya, 2 malaikat yang sayapnya bersentuhan di sini. Nah, saudara, peti ini kalau dibuka, di dalamnya ada 2 loh batu. Ya, ingat Musa ketika disuruh naik ke gunung Sinai, dia mendapatkan 2 loh batu yang isinya adalah 10 hukum Taurat. Amin. Nah, ada kejadian yang luar biasa, di mana tongkat Harun itu berbunga. Tongkat, saudara. Tongkat itu kan nggak ada akarnya, tapi bisa berbunga. Ini miracle ya, ini mujizat luar biasa. Lalu di dalamnya ada satu lagi, ya, ada mana. Kita tahu bangsa Israel pernah ya diberi makan oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun dengan roti yang dari surga, namanya mana. Nah, sekarang kita baca dulu ya ayatnya. Dalam Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Ada satu ya hal yang Tuhan tetapkan atau perintahkan. Sehingga kalimat ini diawali dengan kata haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Anda lihat ya, ada namanya tutup pendamaian. Nah, di atas tutup pendamaian ini ada 2 kerub. Untuk apa semuanya ini? Ayat 22 tujuannya, di sanalah Tuhan bilang,
aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Nah saudara, untuk bisa mendengar instruksi, untuk bisa mendengar suara Tuhan, modalnya adalah harus ada persekutuan dengan Tuhan. Kedua kerub ini sayapnya saling bersentuhan. Ini memberikan pengertian bahwa harus terhubung, terkonek dengan Tuhan. Kalau Anda nggak bersekutu dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa terkonek dengan Tuhan? Amin. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu, amin. Terhubung dengan Tuhan dimulai dengan niat melakukan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Orang yang ikut persekutuan doa belum tentu mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi ini merupakan hal yang dilakukan secara personal dalam kehidupan kita. Apakah Anda punya niat, punya waktu, punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Ya, kenapa saudara? Karena tadi dikatakan, kalau terjadi persekutuan, janjinya adalah, aku akan hadir, aku akan bertemu dengan engkau, dan aku akan berbicara dengan engkau, sehingga menghasilkan sebuah intuisi, suara hati nuranimu, karena Anda bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Itu lagu kesukaan saya, saudara. Ya, anak-anak Josgen itu kadang-kadang kalau ketemu saya kan, Pak Gideon mau nyanyi apa? Lalu ada yang mereka menebak, pasti antara dua ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, kalau enggak ku terhubung denganmu. Kenapa saudara? Karena itu saya jadikan sebuah motivasi dalam hidup saya. Menjadi sebuah kerinduan yang dibangun dalam hidup kita. Kerinduanmu apa sekarang? Kerinduanku datang padamu, Mawar Saron. Ya, nah, sebuah kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Ada nggak di sini? Pak, saya punya kerinduan, Pak. Kerinduan saya jadi orang kaya, orang sukses dan sebagainya. Ya, coba saudara, ini jadikan prioritas dalam hidup Anda. Saya mau, kerinduan saya yang pertama adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena saya tahu ketika saya punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, saya akan melihat intuisi itu muncul. Tuhan berbicara dalam hidup kita semuanya. Amin. Nah, saudara, di dalam ruang Maha Kudus sendiri, tadi kan terdapat ya tabut perjanjian, betul? Nah, dalam ruang Maha Kudus sendiri terdapat tabut perjanjian. Ada 3 fungsi, ya, yakni pertama, peti atau tabut perjanjian yang berisi kedua loh batu, itu pengertiannya adalah mewakili Taurat yang melakukan pembenaran dan penghukuman bagi tindakan-tindakan orang Israel. Amin. Kenapa Taurat itu diturunkan? Karena Tuhan mau mengatur bangsa ini supaya bangsa ini menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Menjadi bangsa yang punya tatanan, punya aturan. Ya, makanya Tuhan turunkan aturannya. Diatur dengan hukum itu. Jangan. 10 kali jangan. Tuh ya. Wah, saudara. Itu banyak ya. Jadi di dalam tabut itu kan masih tersimpan 2 loh. Mengingatkan bahwa di ruang Maha Kudus itu,
ya, ada pembenaran dan penghukuman dan tindakan-tindakan orang Israel. Lalu Ya, yang kedua, benar. saudara, tutup atau tahta pendamaian. Ya, tutup atau tahta pendamaian. Di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa sebagai wakil umat Israel. Di sini Allah menerima penyembahan serta persekutuan dengan umatnya. Menerima penyembahanmu. Penyembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang kadang-kadang konsepnya salah. Penyembahan hanya sebuah show. Wah, pilih lagu ini, itu, dan sebagainya. Kira-kira ini nyenengin orang atau enggak ya? Ini bukan perkara nyenengin orang atau enggak. Bukan dipersembahkan kepada jemaat, bukan. Tapi dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan suka dengan lagu ini? Gitu loh. Ya. Jadi ketika kita memilih lagu-lagu, ya saya kan pernah dulu sebelum masih selama mendampingi Pak Andreas dulu ya, saya kemana-mana jadi WL-nya. Nah, dalam pemilihan lagu ini, walaupun ada lagu yang lagi ngetop, ya populer dan sebagainya, belum tentu ya saya pilih. Kenapa? Saya merasakan, ya Tuhan suka saya nyanyi apa ya? Pujian apa yang saya bawa kepada Tuhan. Itu membuat ketika saya jadi worship leader, lalu membawa umat masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu flowing, mengalir itu luar biasa. Suara saya nggak bagus, ya. Ada orang punya suara emas, suaranya serak-serak basah. Kalau saya serak-serak kering. Tapi saudara, ya, di sini banyak orang kadang-kadang nanya, Pak Gideon, ya, gimana sih cara mengalir, flowing in the spirit dan sebagainya. Dimulai dari kerinduan, siapa yang engkau senangkan. Pujianmu, penyembahanmu, Anda persembahkan kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan. Amin. Nah, ini penting. Tuhan akan menerima penyembahan serta persekutuan dengan umatnya. Ketika terjadi, Tuhan menerima persembahan Anda serta bersekutu dengan Tuhan. Hal ketiga inilah, dari situ keluar instruksi kepada orang Israel tentang apa yang harus mereka perbuat setiap saat. Amin. Nah, saudara, jadi bangsa Israel itu setahun sekali nanti ada imam yang disuruh masuk ke ruang Maha Kudus. Tujuannya cuma satu. Nanti keluar dari ruang Maha Kudus itu lalu mulai ditanya, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu seorang imam kadang-kadang bisa berhari-hari. Pokoknya dia keluar kalau Tuhan sudah ngomong, saudara. Ya, kalau belum ngomong, dia nggak akan keluar. Makanya imam besar yang terpilih untuk masuk tugas ke ruang Maha Kudus itu biasanya kakinya tuh diikat, lalu kakinya tuh dipasang kerincing gitu ya, kayak Anda punya bayi gitu dulu ya, kasih kerincing, tujuannya apa? Nah, kalau Anda tinggal masak bayi Anda itu, Anda tahu ya lah, masih gerak itu. kencing. Geraknya kemana ya? Anda bisa pantau dari jauh gitu ya. Itu tujuannya kan, bukan untuk action gitu ya. Nggak tahu kalau orang sekarang ya dikasih ring kayak serantai sepur gitu ya. Anaknya malah nggak bisa jalan ya, keberatan. Itu tujuannya cuma kecil gitu ya. Nah, itu imam besar dikasih kerincing itu, nah supaya yang dari luar mendengar, oh masih hidup. Kenapa? Kalau sampai imam besar itu di ruang Maha Kudus, dia tidak kudus, mati di sana. Ya, kadang-kadang beberapa kali ya, itu orang yang pegang tali itu coba untuk menarik talinya,
Nanti kalau ada perlawanan artinya masih hidup. Tapi kalau sudah nggak ada perlawanan, gitu ya, tarik terus sampai keluar, sudah mati. Gitu. Unik juga sih, ya, di ruang Maha Kudus itu. Kenapa mereka harus berjuang untuk bisa masuk ke sana berlama-lama? Tujuannya cuma satu, intuisi. Tuhan ngomong, Tuhan memberikan instruksi. Lalu dilaporkan ke Pak Musa. Pak Musa sampaikan kepada bangsa Israel, beginilah firman Tuhan. Tuhan berbicara, kita harus gini, dan sebagainya. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan menurut maunya Tuhan. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya, roh orang percaya juga mempunyai 3 fungsi. Ya. Jadi tubuh manusia itu seperti halaman. Jiwanya adalah ruang kudus, rohnya adalah ruang Maha Kudus. Dan roh orang percaya mempunyai 3 fungsi juga. Fungsinya apa? Nah, pertama, bagian hati nurani yang menyalahkan atau membenarkan tindakan-tindakan Anda. Kedua, bagian penyembahan dan persekutuan. Ketiga, bagian intuisi yang menerima instruksi Roh Kudus Tuhan Yesus atau Allah Bapa. Ya, nah saudara, di daerah roh Anda itu ada 3 fungsi. Ada yang menyalahkan, ada yang membenarkan. Ini baru standar atau permulaan biasanya orang-orang mulai mau hidup nurut sama Tuhan gitu ya. Tuhan berkenan atau tidak, nanti maknyes rasanya, Tuhan setuju gitu ya. Itu artinya Anda dibenarkan. Tapi kadang-kadang kok rasanya nggak enak ya. Ya, Tuhan nggak setuju. Keputusanmu disalahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kedua saudara, ketika Anda menyembah, bersekutu dengan Tuhan, rohmu bisa terhubung dengan Tuhan. Ya, rohmu bisa terhubung dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah terhubung dengan Tuhan, nggak ngerti mesti ngomong apa, yang keluar cuma bahasa roh. Anda ngerti bahasa roh? Bahasa roh itu ada 2 macam, senolalia dan glosolalia. Senolalia itu kalau orang-orang kumpul bareng, lalu ada yang berbahasa roh, itu nubuat yang terselubung. Sehingga yang berbahasa roh harus menafsirkannya supaya orang lain boleh diberkati. Tapi glosolalia hal yang berbeda. Ketika Anda berglosolalia, hurra baralaba syakana yatak hori maralaba hintana kata korana yaralaba hurri tabakana syukana yatak karalaba hilapaka sikini kita karalaba hurra pakana ya sikini. Anda ngerti? Enggak. Saya aja yang ngomong enggak ngerti. Tapi ketika saya ucapkan, roh saya itu rasanya seperti melayang, damai, seger, luar biasa, saudara. Roh membantu, ya, berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan, dengan bahasa akal Anda. Kadang-kadang hanya keluar air mata. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, satu ember. Kenapa? Aduh, kok suami saya begitu sih? Itu penderitaan, itu bukan bahasa roh. Itu hal yang lain. Ada orang terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Ya. Tapi saudara kadang-kadang, ya, tanpa Anda sadari, benar nggak ada beban dalam hidup Anda. Anda hanya bisa nangis. Gak ngerti mesti ngomong apa. Tapi di sini Anda menunjukkan rohmu sedang terkonek dengan Tuhan. Amin. Saya mulai belajar. Nah, di sini nggak perlu bantuan orang lain. Anda bisa di mana saja, kapan saja, seperti iklannya Coca-Cola. Bisa menyembah Tuhan di mana aja. Jadi kamar mandi bisa menyembah Tuhan juga. Ya. Surah pakana yasikini kita karala. Menyembah Tuhan nggak dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Amin.
Nah, saudara, yang ketiga, bagian intuisi yang menerima instruksi. Artinya, kalau Tuhan bicara itu bukan di sini. Firman Tuhan itu nggak bisa Anda ukur atau kalkulasi dengan otakmu. Karena otak kita ini selalu ya berpikirnya ini adalah tentang hal untung dan rugi. Enak atau enggak. Tapi yang di sini ini beda. Ini bukan perkara tentang baik atau buruk, tapi tentang kebenaran. Amin. Kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Bapa yang turun ke bumi untuk menggantikan kehadiran Tuhan Yesus sekarang yang ada di dalam hati kita semuanya. Nah, Roh Kudus akan mengajar kita. Saudara, bila hati nurani Anda dibersihkan dengan darah Yesus, hati nuranimu jadi bersih, ya, Roh Kudus akan lebih mudah mengajar Anda. Alasannya, karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh jahat atau keinginan daging. Walaupun demikian, tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri, karena Roh Kuduslah yang mempunyai jawaban Anda. Amin. Nah, saudara, tiap hari minta seperti doa kemarin itu. Roh Kudus, aku beri otoritas, silahkan bersihkan hati nuraniku. Sehingga hati nuranimu murni, nggak ada campuran dari suara-suara yang lainnya. Baik suara dari roh jahat, ya, atau ya suara-suara yang bising karena masalah-masalah di sekitar Anda. Juga suara dirimu sendiri. Nah, ketika dibersihkan, nanti hanya tersisa satu ruang, di mana Roh Kudus akan intervensi di situ. Anda akan mendengar bisikannya. Dia nggak perlu berteriak, "Weh, Carmila!" Nggak perlu gitu, nggak. Kenapa? Kalau Anda tinggal di daerah yang sepi, ada orang bisik-bisik itu, Anda dengar itu. Ya. Tapi kalau Anda tinggal berada di pinggir jalan, dekat jalan apa nih? Dekat pasar gede gitu ya. Ribut gitu loh. Dipanggil, Carmila. Gak nengok. Mesti diteriakin. Carmila. Baru nengok. Pak Gideon. Bisa terjadi gitu ya. Nah, kenapa ada orang-orang sensitif dengan mudah mendengar suara Tuhan? Karena hatinya nggak bising. Hatinya murni. Dibersihkan setiap hari. Sehingga Roh Kudus dengan mudah untuk mengajar dan memberi instruksi kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Roh Kudus menyimpan di dalam hatinya semua kebenaran yang didengarnya dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Di sini, Roh Kudus mentransfer hal-hal itu ke dalam pengertian Anda dengan pengurapannya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus selalu benar. Karena Roh Kudus sendiri nangkep dari Tuhan Yesus nangkep dari Allah Bapa. Artinya, baik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu sama kehendaknya yang dinyatakan kepada Anda. Betul? Sehingga ketika Anda bertanya-tanya kepada Tuhan, baik Roh Kudus maupun Bapa akan bilang, betul, benar yang dikatakan oleh Roh Kudus itu. Ya. Nah, saudara, dengan pengurapan rohnya, Roh Kudus itu akan lebih mudah. Bila pengurapan Anda tinggi, intuisi Anda akan lebih jelas. Bahkan Anda dapat membedakan mana suara Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara
Roh Kudus. Betul, Saudara. Nanti Anda akan bisa melihat, ini Bapak yang ngomong nih. Ini Tuhan Yesus yang ngomong nih. Ini Roh Kudus yang ngomong nih. Pak, kalau belum bisa membedakan gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sumbernya sama. Kalau Roh Kudus menyampaikannya dan Anda menangkap ini Roh Kudus bicara, ya Anda say thank you sama Roh Kudus. Kalau Anda mendengar dan mengerti bahwa yang ngomong adalah Tuhan Yesus, Anda say thank you sama Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda mendengar dan memastikan ini Allah Bapa, ya Anda tinggal ngobrol sama dengan Allah Bapa aja. Amin. Nah, boleh belajar ya. Nanti ada pelajarannya sendiri tentang membedakan tiga suara itu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, amin, apa? Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar banyak hal, mengingatkan banyak hal juga kepada kita. Yohanes 16 33 ya, Yohanes 16 ayat 13 ya. Sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini yang ngomong Yesus ya. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Tuhan Yesus dari mana dapatnya? Dari Bapaknya. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini hati-hati. Ya, karena ada beberapa orang yang akhirnya menjadi sombong rohani karena merasa ada urapan yang luar biasa di dalam dirinya dan dia tidak membutuhkan mentor, nggak membutuhkan orang lain yang mengajar. Karena alasannya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Pastikan dulu. Kalau Anda benar-benar dapat dari Roh Kudus, dan Anda telah menjalankan agendanya Allah, itu hal yang berbeda. Ya, kenapa? Mentor itu bukan orang hebat. Saya selalu bilang pada beberapa orang yang menganggap saya itu kayak dukun gitu ya. Pak Gideon ini piye ini dan sebagainya. Saya bilang, aku sama kamu itu sebenarnya nggak ada bedanya. Ya, aku sama kamu tuh nggak ada bedanya. Tapi kan Pak Gideon bisa khotbah ini dan itu, tahu ayat ini dan itu dan sebagainya. Dan satu lagi, Pak Gideon kan rajin nyembah Tuhan. Tolong dong Pak, tanyain sama Tuhan. Loh. Kok saya nanyain? Kalau saya bisa tanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Kenapa Anda nggak punya keinginan untuk tanya sama Tuhan? Lalu Tuhan jawab Anda, amin. Ketika Tuhan menjawab, Anda mendapatkan suara Tuhan, instruksi Tuhan, Anda tangkap, Anda masih ragu, Anda masih bimbang, Anda boleh compare. Pak Gideon, ketika saya menyembah,
Ketika ku berdoa, ketika aku memuji menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu, saya dengar suara Tuhan begini loh Pak. Menurut Bapak gimana nih? Nah, di situ saudara, saya sebagai mentor, saya punya pengalaman. Pengalaman saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, dari pengalaman ini, sama-sama orang yang ketemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang Anda mulai, oh iya ya, oh gitu ya. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Lakuin aja. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ya, mulai belajar di sini, saudara. Bukan berarti Anda nggak butuh mentor. Nanti saya sebarin link, besok kita belajar pemuridan ya. Saya sudah diurapi. Ada urapan pengajaran di dalam diri saya. Saya pegang Alkitab. Saya nggak perlu diajar. Saya nggak perlu ikut kelas online discipleship. Ya, saudara, saya tidak cari murid. Ya, jadi saya tidak cari murid. Seberapapun yang hadir, saya tetap ajar Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak ada lagi motivasi untuk popularitas dalam hidup saya. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada saya untuk mengajar, ya saya ajar kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda nggak mau belajar, ya dengan alasan ada pengurapan, karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Jangan salah ya menafsirkan ya tentang ayat ini dengan pengertian yang keliru. Amin. Saya pun masih butuh mentor. Kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa orang yang saya anggap senior, punya pengalaman dengan Tuhan. Saya berbagi. Saya tanya. Ya. Nah, saudara, perlu sekali. Ya. Nah, saudara, orang yang mendapatkan intuisi atau suara Tuhan, dia akan paham tentang firman, saudara. Ya. Paham dengan firman. Sehingga kita bisa memahami tentang pikiran Allah. Allah itu maunya apa? Amin. Allah itu pengen apa? Allah itu mau melakukan apa di dalam hidup saya? Anda tak dapat melayani dia dengan memakai ide atau memakai gagasan atau rancangan Anda sendiri. Saudara, kalimat ini banyak yang nggak bisa diterima dengan beberapa orang. Kalau nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya rancangan, gimana kita bisa melakukan sesuatu? Tapi malam hari ini kita belajar. Kita tidak dapat melayani Tuhan dengan memakai ide, gagasan, atau rancangan kita sendiri. Kenapa? Karena setinggi-tinggi pikiran manusia tetap adalah pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan hatinya Allah. Amin. Jadi kenapa nggak boleh memakai ide, gagasan, atau rancangan kita sendiri? Setinggi-tinggi, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya manusia berpikir, tetap pikiran duniawi. Dan itu nggak bisa memuaskan hatinya Allah. Anda hanya dapat berkenan kepadanya bila Anda menerima pikiran dia. Amin. Nah, mungkin Anda berpikir begini, iyalah, saya akan berkecimpung di dunia sekuler. Banyak konsep-konsep duniawi, banyak sampah-sampah ya, di dunia ini yang masuk mengotori pikiran saya. Sehingga ide saya mungkin bisa dianggap seperti itu. Tapi bagaimana dengan para rohaniawan? Saudara, sekalipun Anda berpendidikan teologi setinggi-tingginya, pikiran hasil pendidikan itu pun tak pernah mencapai pikiran dia. Alasannya, sedalam-dalamnya manusia merenung dan bermeditasi, hasilnya hanya filsafat manusia belaka. Karena itu,
Anda perlu mendengarkan dia melalui intuisi yang yakni pernyataan Roh Kudus di dalam hati Anda. Nah, banyak orang-orang teolog akhirnya menjadi yang diomongkan itu filsafat. Dianggap mana yang paling tepat, dianggap mana yang paling benar berdasarkan hitungan perasaannya. Lalu dalam kelompoknya dijadikan sebuah dogma atau doktrin. Nah, setiap sinode punya doktrin masing-masing. Ketemu nggak bisa akur, nggak bisa. Di tempat saya nggak ada yang begitu. Itu adanya hanya di tempatmu. Nah, tapi di tempatmu kan nggak ada yang begini. Nah, kenapa? Saudara, dogma atau doktrin itu baik sih. Tapi dogma, doktrin itu nggak mengambil keseluruhan dari kebenaran itu. Alasannya apa? Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami anggap pas untuk kelompok saya. Nah, inilah prinsipnya. Sebab kita berjalan bareng, ada dogmanya seperti ini. Ibaratnya, saudara, seperti seseorang melihat seekor gajah. Nah, kalau Anda melihat seekor gajah dari depan, yang Anda lihat apa? Belalai panjang kan ya? Kalau Anda lihat gajah itu dari belakang, yang Anda lihat hanya ekornya. Ekor gajah yang kecil itu. Kalau Anda lihat dari samping, gajah itu tubuhnya lebar kayak tembok putih itu. Nah, tergantung sudut pandang Anda. Dogma itu sama seperti itu. Kalau orang tanya, menurut kamu gajah itu seperti apa? Ya seperti belalai. Karena lihatnya dari depan. Ketika tanya sama yang lihat dari belakang, jawabannya ya seperti ekor. Lah lihat yang dari samping, ya tanya dari samping, yang lihat dari samping itu bilang, kayak tembok itu lebar seperti itu gajah. Menurut dogmanya dia. Apakah salah? Ya enggak. Ya, tapi yang melihat dari depan nggak bisa menerima apa yang dilihat oleh orang dari samping tadi. Enggak begitu. Dan sebagainya. Amin. Nah, saudara, jadi orang-orang yang berpendidikan teologi sekarang tergantung sekolah Alkitabnya mana juga nih. Di situ diajar oleh dosen siapa, ya loh, pahamnya bagaimana. Ada paham kiri, paham kanan. Bukan paham kiri, paham kanan ya. Nah, setiap itu kadang-kadang berbeda juga, saudara. Kenapa? Setiap orang yang mencoba menggali firman dengan kekuatan sendiri, sehebat-hebatnya orang bisa bermeditasi, merenungkan firman, hasilnya hanya filsafat manusia belaka. Nah, saudara, kita tahu, rancangan Tuhan itu jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Betul? Yesaya 55, ayat 8 sampai ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Bedanya seperti langit dan bumi. Jauh sekali, saudara. Manusia yang belum diperbaharui rohnya. Kristusnya belum tumbuh di dalam dirinya. Yang hidupnya belum dikuasai sepenuhnya dengan Kristus. Semua yang muncul dari dalam dirinya beda dengan apa yang keluar dari Allah. Kenapa? Sumbernya dari daging. Dari keinginan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
gara-gara makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Nah saudara, Paulus setelah bertobat, Paulus itu mengejar Tuhan luar biasa. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Amin. Kehendak, tujuan hidup daripada Paulus adalah bisa mengenal Tuhan. Aku harus tahu tentang Tuhan ini. Aku harus ngerti Tuhan itu mau apa. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 7-10, Paulus menuliskan begini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Khotbahnya Paulus bukan hikmat manusia. Tapi dia bilang, yang kami beritakan ini adalah hikmatnya Allah yang tersembunyi, yang berabad-abad rahasia sebelum dunia dijadikan. Kok Paulus tahu? Karena Paulus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga intuisinya hidup. Hikmat Allah itu turun. Allah menginspirasi Paulus. Anda lihat ya, Paulus itu kan sebenarnya dari murid-murid, dia kan digolongkan murid juga sih. Ya, tapi murid prematur sih. Dia ketemu Yesus dalam penglihatan. Dia enggak bersama Yesus seperti 12 murid lainnya. Kalau Anda lihat, Alkitab kita ini kan banyak dipenuhi dengan tulisan-tulisannya Paulus. Gitu ya. Dulu saya berpikir, kenapa mesti Paulus? Kan ada Petrus. Ya, ada Andreas. Ya, ada Simon. Ada Matius dan sebagainya. Tapi kenapa yang menulis banyak itu Paulus? Dan tulisannya itu Anda perhatikan, ya, ini hasil dari sebuah revelation, sebuah pewahyuan. Kenapa saya bisa bilang begini? Ketika Paulus menggembalakan, ketika Paulus itu membina kelompok, Paulus bukan gembala ya. Ketika dia membina kelompok, melihat pertumbuhan seseorang itu sedang berjalan dan terjadi. Ketika Paulus melihat imannya, dia berkata, aku berdoa untuk kalian. Supaya Tuhan membuka mata hatimu. Sehingga engkau boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalammu. Wah saudara, aku berdoa supaya Allah Bapa Tuhannya Yesus itu memberikan roh, hikmat, dan wahyu kepadamu. Supaya engkau bisa mengenal Kristus dengan benar. Jadi Paulus itu mau orang-orang yang dididik, orang-orang yang dibina itu mengalami pewahyuan dari Tuhan. Dengar dari Tuhan. Caranya gimana? Melatih intuisinya. Anggap saudara ya. Nah, saudara. Jadi Paulus itu walaupun dia sadar betul, dia tahu, dia paham betul tentang Taurat, dia nggak ajarkan tentang Taurat itu kepada mereka. Bahkan Paulus itu melepaskan mereka dari tuntutan hukum Taurat itu.
supaya mereka boleh jadi anak Allah, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Anda dipimpin oleh Roh Allah, Allah berbicara, mengarahkan hidup Anda. Taurat nggak berlaku lagi atas hidup Anda. Amin. Nggak perlu diatur ini, itu, dan sebagainya. Nah, yang menarik ayat 9 ya. Ada lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang nggak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya cuma satu, mengasihi Tuhan. We love Jesus. Amin. Tanda mengasihi apa? Pengen ketemu, bersekutu. Amin. Nah, ketika Anda punya persekutuan dengan Allah, Allah akan menyatakan oleh Roh dalam diri Anda. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Oke, 1 Korintus 2, 12-13. Kita tidak menerima roh duniawi, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dikaruniakan Allah kepada Anda? Nah, Pak, saya nggak tahu. Loh. Harus tahu. Nggak boleh bilang nggak tahu. Amin. Siapa yang sudah tahu? Siapa yang belum tahu? Jangan terus nanti WA Pak Gideon. Pak Gideon, saya belum tahu. Tolong kasih tahu saya ya. Saran saya cuma satu. Ambil waktu. Bersekutu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Buka telinga. Izinkan dia berbicara kepada Anda. Amin. Rohmu diaktifasi. Keinginan-keinginan tubuh, keinginan-keinginan jiwa mulai dikurangin. Mulai diprioritaskan. Keinginan rohmu. Amin. Nah, ketika engkau ditebus, rohmu itu sudah sempurna. Amin. Secara de jure, Anda sudah sempurna dalam roh. Tapi jiwa dan tubuhmu belum. Makanya perlu dilakukan pelepasan. Kalau yang sakit perlu didoain dan sebagainya. Itu karena apa? Masih lemah. Tapi rohmu, kalau Anda aktivasi, terus Anda kembangkan, nah, saya percaya, roh itu terus dibawa oleh Roh Kudus, masuk dari kebenaran satu ke kebenaran berikutnya. Anda semakin mengerti tentang apa yang dikaruniakan Allah atas hidup kita. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 2 ayat 16. Ayat ini bagus sekali. Nah, ayat ini merupakan sebuah pertanyaan, tapi ada jawabannya. 1 Korintus 2, 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang dapat menasehatinya? Amin. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Jawaban Anda apa? Kalau Anda tanya sama orang,
Kamu tahu nggak apa yang dipikirkan Tuhan? Mereka selalu bilang, nggak tahu. Aku nggak ngerti. Betul? Jawaban itu saya harap bukan keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara. Anda harus tahu apa yang dipercayakan Tuhan. Apa yang dikaruniakan Allah atas hidup Anda. Amin. Karena dia bicara, Anda mendengar, Anda menangkap, akhirnya Anda tahu. Ya, ikut pemuridan kalau nggak bertumbuh di bagian ini, orang Korea bilang getir laluan. Nah, kenapa? Saya nggak ngomong yang menghibur-hibur. Prinsip kebenaran yang saya tegakkan di sini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk maju berkembang. Amin. Bukan menjadi orang Kristen yang manja. Dikit-dikit, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya. Harus bisa berdiri di atas kaki sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Paulus bilang, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dijawab dengan tegas oleh Paulus. Kami, Paulus nggak bilang saya punya pikiran Kristus, tapi pakai kata kami. Kami itu bentuknya jamak plural, lebih dari satu. Jadi bukan Paulus seorang diri yang ngerti, tahu tentang pikiran Tuhan. Banyak yang dididik oleh Paulus. Sekarang boleh mengerti tentang apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita tahu pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Kalau Anda tahu tentang apa yang dipikirkan Tuhan, sekarang Anda bisa melihat apa yang Anda pikirkan bertentangan dengan Tuhan atau enggak. Dan Anda bisa pilih, mau ikut maunya Tuhan, atau tetap berjalan menurut keinginan dan kemauan kita sendiri. Nah, nangkep saudara? Jadi Anda jangan bilang, aku nggak tahu. Nah, nanti saya tes ya. Kalau ada yang mulai, ya WA saya tanya, kamu tahu nggak pikiran Tuhan? Oh Pak nggak tahu kalau benar. Nah, itu perlu dibaptis ulang nih kayaknya. Perlu ditengking pakai jurus apa. Amin. Nah saudara, menutup ya. Tingkat perjuangan kedua. Maksudnya apa? Ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu agar menurut jalannya Tuhan. Kemudian pada tingkat kedua, Anda harus belajar lebih lanjut untuk berjuang melawan suara hati sendiri untuk mendengar dan menurut suara hati Roh Kudus. Nah, Ia berkenan memakai Anda untuk memberitahu hal-hal rahasia di dalam hati Allah yang hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus. Untuk diberitakan tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sekalipun. Anda pernah memahami semua rahasia yang dipercayakan Allah kepada Paulus sampai mencapai gelar doktor sekalipun, Anda belum dapat dikatakan telah mengetahui semua rahasia hatinya Allah. Amin. Ada tingkat perjuangan yang kedua, yaitu melawan suara hatimu sendiri, lalu tunduk pada intuisi suara Allah. 1 Petrus 2, 11 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, ada PR yang harus kita kerjakan. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Milikilah cara hidup yang baik supaya Anda bisa dipercaya, dikaruniakan oleh Allah apa yang ayat penutup, saudara. Efesus 3, 8-11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus halo saudara, telah diberikan anugerah ini. Orang bukan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam. Jadi malam hari ini kita sudah menyelesaikan sebagian ya dari intuisi dan persekutuan. Nanti minggu depan ya, hari Senin kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan untuk melanjutkan tentang intuisi dan persekutuan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.